Halo, selamat datang di Tanya Dokter. Oke, rhino itu sebenarnya artinya hidung ya, rhino. Kemudian plasti itu membentuk. Di Asia atau kita orang Indonesia ya, yang termasuk di wilayah Asia, rhinoplasti itu memang banyak sekali permintaannya karena secara anatomi memang bentuk hidung orang Asia itu kecil, jadi lebih pendek. Jadi sebenarnya beda loh rhinoplasti di Asia maupun di Turki sana misalnya, untuk Kaukasia itu tekniknya berbeda. Jadi buat saya hidung itu adalah anatomi atau strukturnya itu cukup kompleks karena dia itu terdiri dari tulang keras, juga ada tulang rawan. Nah, tulang rawannya itu pun ada tulang rawan atas, tulang rawan bawah, tulang rawan tengah. Intinya tidak semata-mata atau tidak semudah tindakan sederhana 30 menit 1 jam pasang implan kemudian jadi tinggi. Tapi struktur-struktur tersebut harus direkonstruksi. Jadi kalau ditanya struktur mana yang diperbaiki atau direkonstruksi ya tergantung masalahnya. Kalau masalahnya dia mau tinggi, ya bisa di bagian batang, kemudian tip. Kemudian kalau masalahnya bulbus atau besar, ya itu juga bisa kita tipiskan kulitnya, juga bisa juga kita potong sedikit tulangnya, tulang rawannya ya. Oke, jadi sekarang kita berarti bicara tentang meninggikan hidung ya, karena kita bicara tentang implan. Implan itu yang ada itu ada implan L dan implan I. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak menggunakan lagi implan L. Ini contoh implan L ya, karena bentuknya seperti huruf L. Nah, yang saya gunakan itu kalau menggunakan implan, itu adalah implan I. Jadi saya hanya menggunakan implan I dengan tulang rawan atau memang tulang rawan murni. Tulang rawannya bisa diambil dari telinga atau dari iga. Kenapa? Karena menurut saya implan I dan tulang rawan atau tulang rawan murni itu jauh lebih aman. Karena kita tidak menempatkan benda asing yang ada di tip. Ya, jadi alar plasti dan tip plasti itu adalah bagian dari rhinoplasti sebenarnya. Jadi alar itu juga suatu anatomi yang merupakan bagian dari hidung. Begitu juga tip atau ujung hidung. Kalau boleh saya tunjuk ya, ini tip, ini alar. Nah, tip plasti itu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hidungnya itu lebar, jadi tipnya itu tebal gitu, lebar. Dan itu rekonstruksinya itu kalau menurut saya nggak bisa kalau cuma dipasangin implan aja. Jadi benar-benar strukturnya yang tadi saya bilang udah perlu dibuka, kemudian tulang rawannya itu direposisi lagi, dikecilkan ya kalau perlu, kemudian ditambahkan ekstra tulang rawan untuk menambah proyeksi ke atas. Nah, sedangkan alar plasti itu ditujukan untuk alar atau cuping hidung yang lebar gitu. Jadi cuping hidung yang terlalu lebar itu bisa dikurangi. Nah, ini juga ada rumusnya ya, bukan rumus tapi seperti sampai sebatas mana sih bisa kita kurangi sehingga tidak mengganggu fungsi, seperti itu. Jadi tindakannya merupakan bagian dari tindakan rhinoplasti, bisa dikerjakan bersamaan juga. Ya, jadi rhinoplasti itu selain meninggikan hidung, dia bisa juga untuk mengatasi kesulitan bernafas. Jadi di bagian tengah itu ada septum ya namanya. Pada septum yang miring itu bisa diperbaiki dengan tindakan rhinoplasti. Jadi diluruskan kembali. Jadi tidak hanya melancarkan pernafasan, tapi juga bisa untuk tampakkan hidung yang lebih lurus. Jadi tidak miring lagi. Dari depan itu kalau hidungnya miring itu kemungkinan bisa jadi salah satu faktornya adalah septum tadi yang miring. Septum itu tulang rawan yang ada di tengah. Jadi ya fungsinya banyak, tidak hanya untuk meninggikan saja. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bisa lebih teredukasi. Yang paling penting adalah harus bertanya dulu ya sama dokter bedah plastiknya, pastikan itu adalah rhinoplasti yang aman. Plastic Clinic, enhance your quality of life.